Nubia Neo 2 5G. HP gaming 2 jutaan udah ada triggernya nih. Dari boxnya aja udah kelihatan gaming banget ya. Langsung aja kita unboxing si Nubia Neo 2 5G. Dari paket pembelian, kita bakalan dapetin manual book, case, SIM ejector, terus ada HP-nya yang akan kita bahas. Dan pasti masih ada kabel Type-C dan charger 33 watt juga. Nah, ini dia pemeran utamanya. Bahasa desainnya masih mirip kayak Nubia Neo 5G sebelumnya, tapi di versi terbaru sekarang jadi makin ganteng ya. Itu juga dengan spesifikasinya, masih banyak yang mirip tapi ada yang di-upgrade juga. Layar pakai panel IPS 120Hz Full HD, kamera 108 megapiksel, baterai jadi lebih gede di 6000 mAh, stereo speakers, dan pakai chipset Uni SoC T820 dengan RAM 8GB, storage 256GB. Yang bikin gue penasaran ada di solder triggernya nih. Karena Nubia Neo 2 5G jadi HP entry level gaming pertama yang punya solder trigger. Cocok banget nih buat main game FPS. Pakai solder trigger yang ada di Nubia Neo 2 5G. Main PUBG jadi lebih jago tanpa bikin tangan cepet pegel. Bukan cuma itu, Nubia Neo 2 5G juga punya performa yang kenceng di harga 2 jutaan aja. Pakai Uni SoC T820, RAM 8GB yang bisa di-extend 12GB lagi, storage 256GB UFS 3.1, dan game space 2.0 yang punya banyak banget fitur gaming. Skor ATUTU-nya 500 ribuan dan pastinya dipakai buka banyak aplikasi dan scrolling berasa smooth tanpa kendala. Main game juga udah enak. Mobile Legends bisa grafik dan frame rate ultra, lancar jaya, rata-rata dapetin 79 FPS. PUBG Mobile smooth ekstrim dan lancar banget di 59 FPS. Layar responsif, gyro aman karena udah gyro hardware, dan suhu paling kenceng angan-angan doang. Dan Genshin Impact enaknya di grafik lowest, rata-rata dapetin 46 FPS. Bukan cuma performa yang gaming, desain juga gaming banget. Udah pakai Bionic Mecha design yang ganteng banget. Terus layarnya udah pakai panel IPS beresolusi Full HD. Bukan AMOLED sih, tapi paling enggak udah pakai refresh rate 120Hz yang smooth banget dan stereo speakers. Sedangkan di belakang ada 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel depth, dan 16 megapiksel kamera selfie. Untuk sebuah HP gaming di harga 2 jutaan udah cakep banget kan? Poco F6. Flagship killer nih bos, udah pakai Snapdragon 8S Gen 3. Langsung aja kita unboxing. Dari paket pembelian, kita bakal dapetin bookmark Poco-nya beraksi, manual book, dan stiker yang banyak, casing, HP yang akan kita bahas, charger ngebuat 90 watt, dan kabel Type-C. Ini nih si Poco F6. Dari spesifikasi, pasti nggak ragu lagi lah ya sama Poco. Udah pakai Snapdragon 8S Gen 3 dengan RAM 12GB LPDDR5X dan storage 512GB UFS 4.0. Layar 6,6 inch Full AMOLED 120Hz, stereo speaker, kamera 50 megapiksel dengan OIS, dan baterai 5000 mAh yang support fast charging 90W. Skor ATUTU-nya nyaris 1,4 juta. Udah mirip flagship beneran kan? Pas video ini dibuat, gue belum tahu harga resminya berapa. Sekalian bakalan kita bahas secara lengkap di video full reviewnya nanti. Harganya di bawah 5 juta, tapi spesifikasinya bukan main. Pakai combo Snapdragon 8S Gen 3, RAM 8 atau 12GB LPDDR5X, dan storage 256 atau 512GB UFS 4.0. Skor ATUTU-nya nyaris 1,4 juta. Dipakai ngapain aja nih, HP pasti udah sanggup. Mulai dari scrolling, buka banyak aplikasi, pasti smooth banget. Main game rata kanan juga bisa. Mobile Legends grafik dan frame rate ultra lancar di 100an FPS. PUBG Mobile bisa smooth ultra ekstrim rata-rata dapetin 110 FPS. Dan Genshin Impact rata kanan stabil di 50an FPS. Kalau 5 juta masih bisa kasih layar AMOLED 120Hz, 6,6 inch, resolusi 1,5K, udah pakai Corning Gorilla Glass Victus dan stereo speakers juga. Jadi apa yang dikorbanin? Build quality bodinya, body dan framenya masih pakai plastik. Tapi paling berasa dikorbanin di softwarenya yang masih ada iklan dan kameranya. Dari resolusi dan sensor yang dipakai udah kelihatan lah ya. Dan begini hasilnya. Lumayan sih, tapi bukan yang paling bagus di harganya. Ya agak mind blowing di videonya sih. 4K 60 fps stabil coy.